Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hafiz dari SMK Sirajul Falah Parung, kelas 12 Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya akan mengkonfigurasi router mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Kita nyeting. Oke. Sini langsung saja kita login ke Winbox. Oke, aplikasinya. Nah, kita klik IP-nya lalu connect. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan awal Winbox. Lalu kita ke reset configuration, modify configuration, kita centang, lalu kita klik yes. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sebentar sampai router mikrotik akan menang. Oke, kita refresh, lalu kita login kembali. Setelah dapat IP, lalu kita konekkan kembali. Nah, kembali ke tampilan awal. Nah, setting identitas router, identity, lalu kita ganti namanya itu mikrotik menjadi UKK TKJ. Nah, ubah jadi nama peserta atau bebas terserah kalian. Lalu oke. Setelah itu kita bakalan nyeting IP interface, set nama ether. Yang pertama itu ether 1, lalu name ether 1 itu kita namakan ether publik. Nah, itu yang terkoneksi ke internet. Ether 2 nya itu adalah LAN, kita namain. Oke, lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita ke IP sini, IP. Nah, seperti itu. Lalu address, kita klik plus. Lalu addressnya itu kita harus nyeting IP-nya 192.168.10 di 1/24. Lalu sini interface-nya ether 2 LAN, apply, lalu oke. Oke, lalu kita ke plus, lalu WLAN satu lagi, addressnya itu 192.168.20/124. Kita ganti yang 10 itu, yang pertama 10 itu kita ganti menjadi 20. Nah, seperti ini dia tampilannya akan merah yang kedua. Oke. Nah, lalu kita ke IP lagi, DHCP client, kita add setting DHCP client di ether 1 publik. Di ini tampilannya. Setelah seperti ini, kita interface lagi, kita ganti ke ether 1 publik. Lalu apply. Nah, apply. Nah, setelah seperti ini tanda tampilan yes, lalu kita oke. Berarti kita sudah sukses mengkonfigurasi. Lalu kita setting DNS-nya itu kita ganti, kita centang allow remote request-nya. Lalu oke. Ya, kita konfigurasi firewall NAT. Kita klik NAT, lalu add action-nya itu, generalnya itu kita secure NAT. Nah, lalu out interface-nya itu kita ganti menggunakan ether 1 publik ya. Lalu action-nya itu kita ganti ke masquerade untuk terkoneksi ke internet. Play lalu oke. Ya, kita hapus dulu layarnya. Setting IP di laptop yang terkoneksi ke ether 2 LAN. Kita sini local area connection, lalu properties. Nah, sini kita isi IP-nya 192.168.10.2. Subnet masknya akan muncul 168.10.1. Lalu DNS servernya itu 888. Nah, sama seperti ini juga DNS servernya juga. Lalu kita oke. Setelah kita mengkonfigurasi menyeting IP di local area connection. Nah, seperti ini. Berarti kita itu sudah menyambung ke internet. Tes ping dari router mikrotik. Seperti ini caranya. Ping 192.168.10.2. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan ke jaringan internet. Nah, kita tes lagi ke Google, ping 8.8.8 sampai 4 kali. Nah, seperti ini berarti sudah. Lalu kita ping lagi, ping.com. Oke, nah setelah tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasikan ke internet.
tes ping dari laptop itu kita bisa juga CMD ping 192.168.10.1. Ini kita ping ke IP yang kita sudah konfigurasi tadi, kita sudah setting. Ping 8.8.8 itu kita konfigurasi ke Google atau kita tes ping ke Google. Ping.com kita website. Nah, setelah seperti ini berarti kita sudah berhasil. Lanjut kita ke Google Chrome untuk mengetes sudah terkoneksi atau belum. Tes browsing ke Google Chrome, Google.com. Oke. Di sini kita tulis aja YouTube atau detik.com atau terserah kalian. Tunggu sebentar. Nah, setelah seperti ini berarti kita sudah berhasil ya menyeting IP yang ada di. Lalu kita blokir akses YouTube melalui Ether 2 LAN. Kita ke general, channel itu forward, lalu Ether 2 LAN. Nah, explain-nya itu kontennya itu apa yang mau kita blokir. Nah, itu kita YouTube di sini, YouTube. Lalu di sini kita drop action-nya itu apply. Oke. Ini kita cek dulu. Lalu oke. Setelah oke, tampilan seperti ini tanda hilang. Oke, langsung saja kita tes browsing YouTube. Kita ketik YouTube. Apakah ketika kita nah, setelah seperti ini kita tidak dapat menjangkau website yang kita sudah blokir tadi di setting di router MikroTik. Lalu kita new tab ini Linux, kita coba menggunakan website lain, Linux or ID. Nah, setelah seperti ini kita tidak bisa menjangkau website lain diakses kecuali YouTube ya, seperti itu. Kita close, kita hapus dulu layarnya, kita ke wireless, lalu kita set up wifi untuk menyalakan wifi, lalu kita centang tanda plus. Nah, di sini modenya itu HP brick, lalu bandnya itu 2 GHz, lalu sini frekuensinya itu auto, SSID nya itu kita ganti menggunakan nama peserta hotspot. Nah, setelah seperti ini, oke, kita cek kembali apakah ada yang salah, lalu stay, lalu oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita konfigurasi hotspot, kita IP ke hotspot setup, lalu kita ke WLAN 1, next. Nah, di sini kita akan rubah ujungnya itu 254 menjadi 100. Oke. Kita next. Langsung next aja karena ini juga DNS servernya itu yang harus kita ganti. DNS servernya itu 8.8.8. Lalu sini DNS name atau nama sekolah kita, SMKN Parung.sch.id. Nah, seperti ini. Password the user 123. Untuk ketika kita menyalakan hotspot di HP Android kita bakalan kita masuk ke admin. Oke, langsung kita ke plus, lalu allow. BST hostnya itu kita tulis BSNP, kita ketik BSNP Indonesia @org. Oke, apply, lalu oke, allow. Nah, seperti ini tampilannya merah ya. Kita sambil cek dulu disconnect dari LAN. Coba kita cabut kabel UTP yang kita sambungkan ke laptop karena kita akan tes koneksi menggunakan router MikroTik. SSID hotspot. Coba kita gunakan hotspot yang sudah kita setting ke router MikroTik. Kita mencoba searching ke Google Chrome atau apa saja, atau itu Opera Mini.
bisa juga ke UC browser. Oke, nah tampilan seperti ini, kita akan login. Nah, login kembali, kita buka tab lagi di Google. Nah, tapi kita bisa akses BNSP Indonesia ORG karena sudah dibebas tanpa harus login hotspot ya. Nah, seperti ini tampilannya BSNP ORG karena kita sudah menyeting di Mikrotik tadi di Winbox. Oke, langsung kita ke Winbox lagi, disconnect dari WiFi dan hubungkan kembali kabel UTP ke laptop. Kita sambungkan lagi kabel UTP ke laptop. Setelah seperti itu, lalu kita login kembali ke Winbox, reconnect. Nah, akan masuk ke tampilan Winbox seperti ini karena kita sudah disetting. Tambah user profile untuk user hotspot, kita tanda add, lalu name-nya itu kita ganti menjadi 256K. Nah, set limit atau kita penggunaan bandwidth-nya itu kita batasi 256K atau /256K. Buat user untuk login hotspot dan diberikan profile yang telah kita buat sebelumnya. Setting server, lalu kita namanya itu guru, passwordnya itu 1/24. Jadi itu terserah kalian passwordnya ya. Oke, lalu oke. Seperti itu, lalu kita tambahkan lagi hotspot 1, namanya itu siswa. Passwordnya setelah kalian 1 sampai 4 atau sampai berapa. Lalu apply, lalu oke. Seperti ini, ada admin, guru, sama siswa. Kita menggunakan 3 hotspot, membuat 3 hotspot. Nah, cabut lagi kabelannya, lalu connect ke WiFi lagi. Kita masukkan ke koneksi hotspot siswa atau salah satu hotspot yang kita sudah buat tadi, admin, guru, atau siswa. Nah, kita coba menggunakan hotspot yang tadi kita udah buat. Login, nah, seperti ini. Login guru, lalu passwordnya kita masukkan. Ini. Nah, sukses. Oke, berarti kita sudah terkoneksi ke internet jaringan yang sudah kita setting ke Mikrotik aplikasi Winbox. YouTube, test browsing. Kenapa di sini nge-lag? Karena kita itu dibatasi bandwidthnya, dibatasi berapa, 256 kbps ya. Makanya di sini tuh nge-lag karena dibatasi bandwidthnya 256 kbps ya. Seperti ini kita itu di oke, ini kita searching, kita new tab, Linux or ID. Nah, jika seperti ini koneksi akan lambat karena user guru dan siswa hanya diberikan bandwidth kecil, berapa, 256 kbps, sehingga nge-lag ketika kita searching ke Google atau ke apa saja ya. Itu karena Mikrotik, kita nyeting Mikrotik itu 256 kbps. Lalu kita masuk lagi ke Winbox, itu, lalu tampilannya seperti ini karena tadi kita udah setting. Nah, selesai. Seperti itulah konfigurasi Mikrotik yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.